Bagaimana Bunda Rina? Bunda Rina? Ya, silakan Bunda Rina dilanjut gimana? Ya Bu Iis, tadi telah disampaikan dari Ibu Dina ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Dinanya sudah bergabung belum ini? Mana ya? Sudah gabung belum? Sepertinya belum Bu Iis. Sepertinya belum Bu Rina. Iya, sepertinya belum Bu Iis, benar. Baik, atau langsung mau disampaikan tanya jawab atau mungkin ada Baik, materi ya. ya kepada Terima Bu Iis. kasih kepada pemapar yang sudah membantu saya tentunya dalam pemaparan mengenai Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, itu adalah versi lain LUSPAT. Nah, sekarang saya akan menampilkan tentang LUSPAT yang dulu pernah saya tampilkan untuk Kecamatan Setiabudi. Silakan silakan ditampilkan untuk Tanya jawabnya nanti aja Bu Iis ya atau mau nanti langsung? sebentar saya tampilkan LUSPAT yang versi saya. Bentar ya. Ya, baik. Bisa dilihat teman-teman? Belum. Iya bisa Bu Is. Suara saya kedengaran teman-teman? Kedengeran Bu Is jelas. Kedengeran Bu, kedengeran. Apa yang tadi sudah disemak mengenai Merdeka Belajar dengan pendekatan menggunakan media LUSPAT yang baru saja kita simak bersama. Dengan dulu saya sudah pernah memberikan materi tentang LUSPAT. Saya tidak akan membacakan semuanya. Dulu judulnya Pesona dan Keajaiban LUSPAT tadi juga disinggung sedikit ya. Kemudian didukung oleh apa itu LUSPAT didukung oleh para ahli juga, sama juga tadi juga ada. Kemudian ini juga masih pendapat ahli tentang LUSPAT seperti apa. Dan ini contoh-contoh yang saya ambil dari kalau tadi contoh-contohnya memang sebagian besar dari sekolah yang ada di luar negeri. Kalau yang saya mengambilnya ini dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Ini dan sebagainya silakan. Ini karena saya hanya ngecas lagi supaya teman-teman di pembelajaran yang akan datang lebih kaya lagi tentang pendekatan bagaimana menggunakan media-media yang ada di sekitar anak atau kita kenal dengan media lepasan LUSPAT. Kemudian ini ya, saya tidak akan bacakan lagi, mengingat waktu kalau nanti dibacakan jadi, karena ini sudah ya. Kemudian nih, tadi juga sudah disinggung, apa saja sih komponen LUSPAT, ya, benda alam tuh. Kemudian, bentar. Nih. Ya, bahan alam, plastik, logam, dan kayu bambu, benang kain, kacak, bekas kemasan, dan seterusnya. Ya, kemudian pernahkah sekolah kita mengajak anak-anak sampai main seperti ini? Kalau belum pernah, di tahun depan walaupun tidak setiap hari, usahakan mengumpulkan material, ajak orang tua. Suatu hari anak-anak kita walaupun di halaman karena nggak punya pekarangan atau nggak punya kebun, boleh di halaman. Tapi anak harus pernah merasakan seperti ini. Karena momen seperti ini sangat erat kaitannya dengan STEAM.
sangat erat kaitannya dengan 4C. Kalau anak-anak tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, bisa jadi pembelajaran di kita ini sudah ketinggalan jauh. Bisa jadi pembelajaran kita ini sudah tidak sesuai lagi untuk membekali anak-anak kita nanti untuk tumbuh di zamannya. Yang harus punya keterampilan 4C. Critical thinking, kreatif, pintar komunikasi. Ini kan kalau begini pasti dia sambil ngobrol. Dan ngobrolnya bukan disuruh otomatis. Ini yang sangat diharapkan dari mereka belajar. Ketika dia ngobrol otomatis ketika dia sedang bermain. Ketika dia membangun sesuatu bukan karena disuruh, tapi dia muncul ide-idenya. Ketika dia gagal, dia akan cari strategi baru. Ketika dia punya ide, dia akan ngomong ke timnya. Nah ini, jadi pembelajaran di TK memang yang harus banyak yang seperti ini. Terus gimana dengan buku-buku teks? Silakan dipakai, tapi itu prosentasinya kecil. Karena kalau menggunakan buku teks itu sebetulnya yang diolah hanya motorik halus yang lebih dominan. Karena anak TK belum ada momen kognitifnya sampai diasah dengan maksimal, nggak ada. TK itu adanya bermain dan bermain. Belajar anak TK itu bermain. Ini anak-anak TK belajar ini, seperti gambar ini. Jadi teman-teman mohon sekali. Setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan ini kok ya Allah kita masih ketinggalan jauh. Pembelajaran kita itu masih berkutat dengan kertas. Kemudian yang ditempel-tempel di dinding juga ternyata bukan karya anak. Itu tulisan guru itu nggak boleh ternyata. Jadi modifikasi kelas itu harus yang dihasilkan dari anak. Walaupun cuma cepretan dari tinta, cepretan dari daun jati, tapi kalau itu karya anak itu lebih bernilai tinggi dibanding dari punya guru yang dipasang memang cantik-cantik dan sebagainya. Ya teman-teman, gambar ini sengaja saya nggak pindah-pindah dulu. Saya berharap ke depan di Setiabudi walaupun nggak mesti harus pakai tangga, tapi syukur-syukur benar ada disiapkan tangga, disiapkan kardus, disiapkan apa. Biarkan anak 4C-nya muncul sendiri. Critical thinking, dia berpikir kritis, dia mau berbuat apa. Tadi sama pemaparan pertama dicontohkan ada panci ngeletak. Panci ngeletak di luar, kita merasa itu naruh nggak ada artinya. Begitu ada anak kecil, mungkin dipakai topi. Ketika dia pakai topi, bayangkan imajinasi yang ada di dalam otaknya itu sedang berkembang sangat pesat. Kemudian mungkin digelindingin, mungkin ditaruh apa. Bagi kita mungkin versi orang tua, ngapain sih kamu begitu, ribetin amat, berantakin. Tapi bagi anak PAUD justru kondisi itulah yang harus kita kembangkan. Yang harus kita fasilitasi. Kita nggak boleh ngajarin terus kayak gini nih, yang gambar ini bukan diajari guru, ini muncul sendiri begitu ada temennya, ada papan, tugas guru hanya memprovokasi. Ayo kamu bikin apa? Ibu punya ini. Bisa nggak kamu coba? Coba kalau nggak ini ditumpuk. Nah kita ngarahin sedikit-sedikit boleh. Coba kalau mau boleh ditumpuk, boleh dijejer, diapain aja. Kamu bisa pasti. Yuk, tuh kan mulai si Arman sudah mulai mengangkat itu. Arman mau bikin apa Arman? Aku mau ngangkat ini Pak, kapal. Bagi dia mungkin dia hanya ngangkat seperti itu. Tapi bisa jadi begitu kita tanya seperti tadi pemaparan pertama, terjadi hal-hal yang sangat spektakuler. Ini ya. Baik, selanjutnya ini juga bagaimana Bu Guru memberikan pendampingan, memberikan provokasi supaya anak-anak itu berbuat, melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nih, seperti ini. Silakan dimodifikasi untuk anak sekolah kita. Nah, lihat. Itu dari anak umur 2 tahun, 3 tahun sampai yang 5 tahun. Sudahkah sekolah kita
memberikan fasilitas seperti ini, semoga semuanya sudah. Jadi sebetulnya kita tidak boleh berkutat kepada meja, kursi, kertas, pensil. Itu sedikit, tapi prosentase yang banyak justru di sini. Ini tuntutan dari Merdeka Belajar. Jadi saya begitu kemarin saya dalami, oh ternyata Merdeka Belajar ya LUSPAT, saya sudah pernah itu membuat ini. Jadi nyambung sekali. Kemudian nih, tuh sampai ada momen membuat rumah di atas pohon dan sebagainya, membuatnya ini bagi kita nggak ada makna apa-apa, tapi bagi anak luar biasa, imajinasi dan 4C-nya ini sedang berkembang pesat. Selanjutnya, nah ini prinsip LUSPAT, tuh tidak ada masalah. Mau bentuknya kayak apa, miring, melintang, apa nggak ada masalah. Tidak ada aturan yang mengikat. Harus ke sini, harus warna hijau, harus digunting, nggak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Dan tidak ada target hasil. Kalau kita kan menggambar sampai selesai dikumpulkan dinilai. Kalau LUSPAT nggak ada targetnya. Hari itu anaknya baru bisa mengangkat kayu ditaruh di situ, ya udah segitu aja. Tapi kita harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk menjadikan refleksi untuk anak ya. Tidak ada ekspektasi atau harapan-harapan yang harus sama dengan kita. Kemudian tidak ada patokan benar dan salah. Itu untuk anak ini. Jadi prinsip terbuka untuk PAUD seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian berikutnya ini teman-teman juga bisa mengenalkan produk-produk Indonesia yang bagi kita juga sudah asing, tapi sekarang kita bisa browsing, cari tuh material-material biji-bijian yang mungkin kita belum pernah megang, tapi sekarang kalau kita klik ternyata dijual juga via online. Kemarin saya ketemu di salah satu sekolah, saya lihat biji, ini saya bilang dari mana ini? Ada Bu di online. Nah ini juga kita di samping ngajar juga ada nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak supaya mencintai kekayaan alam Indonesia. Terus, nah ini udah biasa ya 6 aspek perkembangan pasti nih tujuannya ke sini, tapi tidak hanya serta-merta melalui bangku, meja, kertas, tapi lihat di sampingnya. Untuk mencapai 6 aspek perkembangan bisa lewat media yang seperti ini. Selanjutnya, nih material-material lepasan atau LUSPAT, cara menyimpannya seperti itu memang capek. Capek dan memang perlu telaten, perlu waktu, perlu sabar. Kita menjadi guru di PAUD, sehingga proses pembelajaran terus bermakna, terus dirindukan siswa. Jadi kalau anak-anak bermain seperti ini bisa jadi dia nggak mau berhenti. Dia makin kita provokasi, makin idenya keluar banyak. Nah ini yang saya tampilkan adalah produk dari Setiabudi. Mohon maaf saya nggak bisa menampilkan banyak. Oke, saya rasa cukup paparan yang kedua untuk melengkapi paparan pertama tentang Merdeka Belajar. Teman-teman, harapan saya dengan kita mengikuti perkembangan IPTEK, ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini, di Setiabudi jangan sampai ketinggalan zaman. Harus terus diupdate informasi kita dan kemampuan mengajar kita. Saya rasa cukup paparan tambahan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bunda Rina untuk mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan Bunda Rina, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih untuk Ibu Dina ya. Tadi yang pertama mohon maaf Bu Rina, Iya, Bu saya Dina. tidak memperkenalkan sebelumnya karena memang ini saya pikir langsung dari Bu Isro ya, karena ada timnya ternyata ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Dina.
untuk paparan yang pertamanya dan juga kepada Ibu Israwiyah yang melengkapi paparan dari yang pertama. Karena memang sebenarnya kalau dibilang tak kenal maka tak sayang ya Bu Is, sebenarnya Ya. bagus sekali tadi Bu Dina itu memaparkan, pasti itu kalau, sambil melihat wajahnya Bu Dina, kayaknya Bu Dina pengen kenal juga sama Bu Dina, Bu Is. Bu Dina, halo, tunjukkan wajahmu. Nah, kayaknya kalau harus permainan Saumi, kayaknya harus Sauminya wajahnya yang cantik deh Bu Dina. Ah, Nah, boleh karena dibuka Bu Dina. Tadi memang ya sudah baik, izin, saya mau membantu tapi nggak mau di ini. Nah, tuh Iya. dia Bu Dinanya. ya salam baik Bu kenal Is, mohon Bapak dan maaf Ibu ini di semua. stop dulu Boleh nih. dikenalkan Bunda Dina, ngajar di mana dan sebagainya. Nah, salam kenal Bu Dina, Iya. salam kenal dari Bu Rina. Dari kita Oke. semua ya Budi. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Dina, tim dari Bu Israwiyah. Sekarang kegiatan saya aktif mengajar di Sekolah Cikal. Oh, keren. Wah, kita berarti bisa belajar banyak nih dari Bu Dina nih tentunya nih. Bu Dina tadi kita tertarik banget sama pembahasannya Bu Dina yang pertama. Dari Sekolah Cika, terima kasih kesempatannya untuk kita belajar bersama nih Bu Dina dari guru-guru Setia Budi. Salam kenal semuanya. Yes. Salam kenal juga Baik. semuanya teman-teman di Setia Budi. Oh, keren. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi selanjutnya kita langsung saja ada yang mau bertanya untuk dari materi yang pertama dari Bu Dina tadi tentang Merdeka Belajar dan dari kelengkapannya dilengkapi oleh Bu Isroya tentang Lospar tadi. Mungkin dari teman-teman Setia Budi, guru-guru semuanya ada yang mau bertanya. Dina siap jawab. Dipersilahkan ibu-ibu untuk sesi tanya jawab ini bisa langsung saja dilontarkan pertanyaannya. Boleh raise hand atau boleh di kolom chat jika ada yang mau bertanya. Baik, Bu Iis, mungkin dari Bu Rina langsung dulu ya kepada Ibu Dina. Boleh ya Bu Dina? Bu Dina boleh ya izin bertanya. Bu Is apa ke Bu Dina? Dina nih Bu, karena Oke. pengen lebih Kepada banyak Bu tahu. Dina Kalau Bu Iis silakan. kan udah nanti kan langsung bisa japri kalau Bu Iis. Iya. Pada Ibu Dina, boleh ya Bu Dina? Untuk pembelajaran kurikulum Merdeka sendiri ya, karena kan memang di situ dilihat tadi kita tidak sampai ke pembahasan untuk tema-tema anak atau batasan-batasan usia anak gitu ya. Karena memang yang pertama waktu itu pernah saya ikuti ya Bu Is ya, waktu itu Rina juga pernah ikuti implementasi kurikulum ya, yang di situ dipaparkan bahwa untuk Merdeka Belajar ini tidak ada batasan usia untuk yang kelompok A atau kelompok B gitu ya untuk usianya gitu, karena memang di situ disebutnya pondasi pondasi awal ya kalau nggak salah Bu Rina, kalau nggak salah menangkap ya Bu Is. Nah untuk tema-tema sendiri mungkin di situ kan terlihat yang tadi dipaparkan sama Bu Dina itu terlihat secara general ya Bu, mungkin kita lihat dari pemaparan Bu Dina. Apakah kita masih bisa menggunakan tema-tema yang lama dulu atau memang kita harus merombak betul dari kurikulum Merdeka ini? Begitu pertanyaannya Bu Dina, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Langsung jawab ya Bu Rina ya. Bu Dina silakan. Atau mungkin nanti silakan Bu Dina jawab. Teman-teman boleh menambahkan. Oke, baik sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini justru saya yang paling junior nih di antara teman-teman yang lain di sini. Dan memang basicnya saya di Sekolah Cikal ini mengajar pelajaran olahraga di kelas lower untuk reception, junior, senior, dan kelas lower di SD kelas 1, 2, 3. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan tadi memang saya belum terlalu begitu mengikuti materinya, tapi memang untuk pembelajaran yang ada di Sekolah Cikal sendiri ya, itu boleh untuk mengambil materi-materi yang sudah ada sebelumnya. Tinggal bagaimana guru bisa mengkombinasikan dan mengadaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Itu sih mungkin. Nah, bisa ditambahkan mungkin oleh Bu Israwiyah yang sudah mengikuti diklat. Baik, terima kasih Bunda Dina sudah memberikan jawaban yang bagus bahwa materi yang lama bukan berarti harus dibuang.
justru kita harus pilih-pilih. Kalau memang itu masih bagus, lanjut. Tapi pendekatannya kita tidak boleh hanya berkutat kepada kepada yang kita tahu saja gitu. Nggak boleh. Kita harus membuka diri, harus mau mengikuti webinar, mengikuti diklat, mengikuti apa saja, membaca dari YouTube dan sebagainya, karena ternyata begitu kita keluar, kita melihat dari sekolah-sekolah yang terus mengikuti perkembangan zaman itu, pembelajaran di TK sudah luar biasa. Itu. Kemudian untuk yang kedua, apakah nanti dirombak harus kita mengikuti kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kalau saya karena selaku pengawas akan menjawab iya harus dirombak. Karena ini seluruh sekolah di seluruh Indonesia, baik yang ada di kota maupun yang di pelosok, semua digiring untuk segera mengikuti implementasi kurikulum Merdeka IKM. Nah, setelah mengikuti IKM, itu otomatis segera ambil tuh kurikulum sekolah, dilihat mana yang masih relevan, mana yang masih bisa sesuai dengan tadi kan tujuannya dalam pembelajaran harus 4C, STEAM. Ya, kalau creative ternyata thinking. tidak mengandung STEAM, tidak ada 4C-nya, bisa jadi jangan dipakai lagi. Misalnya open book, anak disuruh full dari buku, kita memberi tugas hari itu hanya textbook, maka itu yang tidak boleh, harus ditinggalkan. Tapi kalau yang memang seperti mengacu kepada contoh-contoh tadi, itu harus dijaga, justru harus dikembangkan, ditambah lagi agar lebih menarik. Gitu. Ya, Bunda Rina? Baik, Bu. Ya. Tapi saya percaya teman-teman pasti ada yang menambahkan. Mungkin dari Rahman Saharjo. Baik, berarti tema-temanya pun masih sebenarnya bisa dipakai, tetapi tidak dirombak semua ya Bu Is. Oh iya, Tergantung iya. dari kebutuhan kita untuk menjelaskan kepada anak-anak saat itu untuk mengembangkan kemampuan mereka atau perkembangan mereka gitu ya Bu Is. Ya, baik. Kalau Bunda Rina menyebut tema, karena nanti di kurikulum Merdeka bukan tema lagi, tapi Bu Is. pendekatannya kepada lupa salah ngomong nih. Modul. Oh. Jadi nanti pembelajaran di TK juga kayak mahasiswa, modul. Misalnya modul tentang pengenalan benda cair. Melalui apa? Nggak boleh kita ujuk-ujuk ngambil air, ember, nggak begitu. Ada tahapan-tahapannya yang itu diajarkan bisa seminggu, bahkan bisa 1 bulan kalau memang kita betul-betul mau sampai ada hasil akhir. Misalnya hasil akhirnya dengan mengenalkan air, anak akan bisa membuat bendungan. Nah, itu prosesnya untuk dari mengenalkan air yang dari pancuran, dari keran, dari hujan, seperti apa, sampai misalnya anak pada akhirnya bisa membuat bendungan atau bisa membuat sumur atau bisa membuat danau. Karena pembelajaran di kurikulum Merdeka ini harus ada puncak temanya. Selama ini kan memang sudah ada ya. Kita selalu punya puncak tema. Kadang-kadang puncak tema kita kan jalan-jalan sama juga, tapi harus lebih diperjelas lagi. Kadang-kadang kita kan puncak temanya hanya disebut aja, nggak ada hasil akhir. Nah, kalau yang sekarang betul-betul dituntut, misalnya dari pembelajaran air, hasil akhirnya adalah membuat bendungan. Maka anak-anak diarahkan pergi ke tempat terbuka. Nah, berarti kolaborasinya belajar air, tapi kolaborasinya dengan orang yang punya kebun. Karena di sana anak harus berjibaku dengan tanah, dengan mungkin cangkul-cangkul kecil, dengan kayu, dengan apa, sehingga pada akhirnya bebas sih. Hasil akhirnya tergantung bagaimana kembali untuk menjadi apa terakhir, kita juga ngomong ke anak-anak. Kamu belajar air, itu namanya asesmen. Kita harus membuat asesmen. Kamu belajar air, emang tujuannya nanti kalau sudah belajar air di
tampung di sini, terakhirnya kamu pengen membuat apa sih? Usaha membuat laut, nggak apa-apa. Mungkin laut menurut kita Allah yang membuat. Tapi kalau anak kecil ketika dia sebut, saya belajar air karena saya pengen membuat laut. Nah nanti artinya dia membuat laut-lautan. Tapi versi dia itu laut. Gitu. Itu Bunda Rina ya. Nah pertanyaan Bunda Rina tadi tema itu memang penjelasannya nggak bisa sepotong-sepotong. Kita harus dari awal. Dari asesmen. Dari asesmen kita harus Minggu lah ya, belajar. Bu. Ya, Minggu lah. asesmen itu videonya itu kurang lebih sampai dengan 15-an. Untuk Oke, kita ditunggu, paham Bu. tentang asesmen. Iya. Makasih Ditunggu Bunda untuk Rina, luar biasa tahun pertanyaannya. selanjutnya. Sementara Baik. saya berharap Bunda Rina nggak puas. Biar nanti Bunda Rina mencari sendiri untuk menemukan jawaban-jawaban yang bisa memuaskan. Pasti, Bu. Itu ya Yes. Bunda Ntar Rina. Rina Oke. cari gurunya banyak. Iya. Baik, baik teman-teman semuanya, adakah pertanyaan yang akan dilontarkan selanjutnya terkait materi kita hari ini? Oh, di sini banyak ini nih. Ada dari penabur, Mustaqim, ada dari Arafat. Coba yuk ajukan pertanyaan. Nih, Bunda Rina sudah membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ibu. Oke. Ya baik, Bu Assalamualaikum, Bu. Yaya, dipersilahkan. Ya Bu, maaf Bu, saya masih bingung, masih meraba-raba tentang lost spot ini. Tapi yang saya tangkap, maksudnya masih pemikiran saya Bu ya, masih pemikiran bodoh saya gitu. Lost spot itu banyak ke ini ya Bu, ke praktek gitu Bu. Seperti anak-anak tuh apa ya, disuruh menciptakan sesuatu gitu. Tapi kan Bu, kalau misalnya orang tua murid itu mintanya itu anak bisa baca, sedangkan di karakter Hotspot ini tidak ada target, ya, terus tidak ada ekspektasi atau tidak ada benar atau salahnya gitu. Terus kapan buat anak itu bisa istilahnya bisa mahir calistung gitu Bu. Sedangkan di Hotspot ini tadi Ibu bilang apa ya, tidak selalu menggunakan kertas gitu Bu. Tidak ada ukuran Hanya ya, itu tidak ada saja. target. Iya, tidak ada ukuran ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Yaya. Pertanyaannya juga sangat bagus ini. Nah, ini memang pertanyaan ini yang selalu muncul dalam setiap webinar. Masyarakat menuntut membaca, tapi kurikulum di PAUD ini tidak ada celah untuk yang betul-betul mengajarkan membaca dan menulis. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini saya minta bantu dong dijawab. Karena saya yakin di antara yang gabung ada punya jawaban-jawaban yang bagus. Ayo silakan bantu jawab. Nah, dipersilahkan yang bisa membantu Bu Iis, mungkin dari Bu Teman-teman Lila. tolong. Soalnya kan orang tua murid ya masuk TK itu anak mereka istilahnya tidak mau tahu ya. Anak tuh harus bisa baca lah gitu. Itu pertanyaan yang sama mungkin ya akan dialami Iya. dia Bu ya. Iya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaannya Bu Yaya. Please Sepertinya yang Bu Lila mau udah mulai membantu buka jawab. suara. Pada Bu Lila mungkin dipersilahkan. Itu udah buka suara kayaknya Bu Lila. Monggo Bu Lila. Ya, baru bisa buka lagi biasa Bu Is. Gak apa-apa. Pokoknya semuanya harus bisa tercover. Iya. Tadi apa ya Bu Is maksudnya ya? Bu Yaya ya? Jadi gini, Ya, pertanyaannya tadi Bu Bunda Rina Yaya, boleh diperjelas pertanyaannya, silakan. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Yaya itu bagaimana caranya untuk kita bisa baca calistung. Sementara tuntutan di orang tua biasanya dengan calistung itu paling utama. Sementara kalau yang di Lospar menurut kita-kita tadi yang terakhir dari paparan Bu Is pun dipaparkan bahwa Lospar itu sendiri tidak ada batas, tidak ada ukuran, tidak ada target yang dicapai atau tidak ada paksaan ataupun tidak ada penilaian khusus yang harus dicapai ke satu individu anak. Bagaimana cara kita memberikan penilaian itu sendiri atas calistung itu Bu Lila maksudnya dari Bu Yaya. Untuk target kita supaya anak bisa sampai ke calistung gitu. Enggak, Bu Lila. Ya.
Mungkin sedikit ya Bu Is, Bu Rina dan teman-teman, ini benar atau salah, ini hanyalah pendapat pribadi saya. Nanti mungkin Bu Is bisa mengembangkan. Kalau mengenai kegiatan LUSPAT yang memang harus diterapkan di setiap sekolah, apalagi kita akan menuju platform Merdeka Belajar. Insya Allah itu Juli harus sudah dipraktekkan atau sudah membuat kurikulum prototipe yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Memang masih proses, sampai sekarang saya juga masih meraba bagaimana menerapkan atau membuat kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan kita nanti sebelum awal tahun ajaran baru atau pas tahun ajaran baru kita bisa bekerja sama ya untuk membuat kurikulum Merdeka ini, Bu. Ya, ya. Dengan kita bisa semua gitu, bukan satu sekolah aja yang bisa, tapi bisa semua. Mungkin teman-teman juga kan sudah banyak yang ikut mengenai webinar atau melihat di YouTube. Nah, mungkin ilmu-ilmu ini sudah mereka rekam gitu ya, tapi memang belum kita implementasikan, kita buat gitu dengan nyata bahwa kurikulum itu akan jadi sebuah panduan kita nanti di tahun ajaran baru. Nah, mengenai pertanyaan Bu Yaya, mungkin sedikit saya bisa kasih masukan bahwa LUSPAT itu tidak mengunci kita atau tidak membuat kita mengajar, tidak membuat anak-anak itu tidak bisa calistung. Justru dengan konsep-konsep yang kita bikin dalam LUSPAT itu sama aja Bu Yaya, mungkin karena kita terbiasa dengan calistung itu dengan benda nyata atau dengan pengajaran yang kita buat 1 tambah 1 2 misalnya, atau kita membaca ba sama bi babi misalnya, i sama bu ibu dengan tulisan gitu kan. Tapi dalam konteks LUSPAT itu berupa benda-benda yang kita bisa kaitkan dengan calistung gitu. Sepertinya misalnya kita membuat kegiatan seperti contohnya kita membuat kegiatan apa ya, dengan kita kan sekarang karena masih pakai tema ya Bu Istia, jadi kita coba mengas dengan tema biar kita sama-sama bisa menerima gitu Bu Is, maksudnya. Jadi misalnya kita temanya tema binatang gitu kan. Lalu dengan LUSPAT-nya dengan bahan apa kita pakai? Misalnya kita pakai dengan bahan kerikil gitu. Nah, coba kalian kita coba membuat karena tema binatang, jadi diserahkan ke anak-anak untuk membuat bentuk binatang dari batu, misalnya dari kerikil. Mereka membuat semua kan bentuk binatang. Lalu coba kamu ada nggak yang tahu kalau ini binatang apa yang dia buat? Misalnya ada yang bentuknya ikan, ada yang bentuknya buaya, ada itu terserah anak. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih binatang yang dia mau. Lalu mungkin kalau untuk kelompok B dia bisa membuat kita bisa bantu dengan alat-alat atau dengan tulisan boleh Bu Is ya sementara. Misalnya Bu saya membuat yang gampang ya, misalnya kuda gitu ya. Saya membuat kuda. Coba kamu letakkan batu-batu itu dengan huruf awalnya apa kalau kuda. Misalnya anak menyebut K. Coba bagaimana bentuk K seperti apa dari batu. Jadi bisa gitu mengajarkan mereka untuk calistung, untuk membaca. Jadi dengan huruf-huruf dengan kerikil itu dia bisa membentuk huruf K. Kalaupun dia nggak bisa tahu huruf K, kita bisa membantu dengan abjad misalnya. Ini loh huruf K, coba dia bikin, mencontohkan, kita hanya mencontohkan dia bikin gitu. Lalu untuk hitungan, misalnya dia bentuk kudanya ada berapa, misalnya anak-anak kan terserah anak-anak, dia kadang-kadang membuat bentuk itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Dia akan coba menghitung dari kegiatan-kegiatan atau yang buat itu. Ada berapa kudanya, ada 2 Bu, coba mana dihitung 1, 2. Nah itu konsep berhitung kita sudah bisa menerapkan kepada anak-anak. Jadi tidak menghilangkan calistung Bu Yaya sebenarnya, cuma memang prosesnya tidak segampang, tidak secepat yang kita buat seperti biasa. 1 tambah 1 ditulis, ya kan? Biasanya kan kita seperti itu. Saya pun masih seperti itu gitu kan, tapi memang harus pelan-pelan konsep Merdeka Belajar. Konsep yang lama itu harus diganti dengan Merdeka Belajar, karena dalam Merdeka Belajar ini platformnya adalah membebaskan anak-anak dengan minat dan kreasinya dia gitu. Nah nanti itu harus terwujud atau terlaksana kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan memang LUSPAT dan STEAM itu selalu bergandengan ya untuk selalu bergandengan dalam setiap kegiatan. Dalam kegiatan itu harus timbul, harus ada gitu.
harus ada lospatnya, kegiatan yang menggunakan bahan yang memang tidak bisa diikat, yang tidak bisa ditempel apa atau dilem. Jadi mereka itu bebas melakukan bongkar pasang istilahnya gitu. Jadi dia bisa melakukan bentuk apapun dari media-media yang kita minta untuk kegiatan lospat. Mungkin itu ya Bu Is ya, sedikit pemahaman saya 100. Alhamdulillah. Jadi mungkin Jawaban saya sudah sama-sama terwakili. ya Bu Yaya. Malah lebih bagus jawaban Bunda Belajar. Walilah. Gimana Kita Bunda sama-sama Rina? belajar. Ya, baik. Terima kasih. Bu Yaya, terjawab ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa tambah ilmu dari pertanyaannya Bu Yaya juga sangat baik, tuh sangat bagus. Kayaknya itu semua bisa kita alamin di setiap sekolah ya. Iya. Orang tua memang apalagi juga target di SD, memang kita pasti udah ada tuh yang namanya calistung gitu ya di target di SD. Iya. Sampai memang kemarin juga ada pertanyaan gitu ya, bagaimana caranya SD supaya tidak ada juga itu target calistung. Tapi itu menjadi dilema sebenarnya Bu Is ya, di antara SD dan TK itu udah menjadi satu apa ya, pembahasan yang nggak pernah habis ujungnya gitu tentang calistung ini sendiri. Baik, mungkin Ya, ada Bun. pertanyaan lagi dari teman-teman. Lagi Maaf, Bu. Zoom Bun. Berarti untuk buku panduan Video call deh. bacalah itu boleh masih digunakan ya? Nih. Buku panduan apa Bu Yaya? yang Seperti nggak apa-apa. tadi kan kata Udah, Bu buka aja. Lira, maaf, Tuh. untuk membuat kata itu bisa dari Lagi Zoom sama bisa dari binaan. batu-batuan gitu kan. Kalau misalnya dari batu-batuan kan hanya Yang beberapa Merdeka kata Belajar saja. itu Bun. Kalau misalnya anak untuk membuat kalimat itu berarti masih bisa menggunakan buku panduan bacalah atau yang lain masih boleh. Enggak dijawab Bu Lina. Atau pakai permainan lagi. Jadi tetap Bu Yaya menerapkan sekarang ya, kalau sekarang sistemnya sekarang itu tidak boleh memaksakan anak untuk bisa dengan membaca dengan buku atau apa gitu, konteksnya seperti itu. Walaupun memang kita jadi agak sedikit lama ya prosesnya. Kita mengajarkan nalarnya dia tuh berjalan gitu dengan sendirinya. Jadi jangan dipaksakan ini loh ini. Jadi hanya serba tahu dengan yang kita liatin aja, tapi dia harus bernalar gitu. Nah, yang sekarang di Merdeka Belajar itu kan harus mempunyai mempunyai tingkat kenalaran sendiri gitu loh. Biar dia mencari agar dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita hanya memandu gitu loh. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai penuntun mereka aja. Jadi tidak terpaku kita harus ini begini ya, ini ya buku bacaannya seperti ini. Stimulus gitu ya, Bu Lila ya, stimulus aja ya. Seperti itu. Jadi kita menerapkan anak-anak untuk merdeka berpikir gitu loh dengan nalarnya dia gitu Bu Yaya. Agar mengembangkan, memang sih sebenarnya agak lama mungkin ya prosesnya menurut kita gitu agak lama. Cuman di sini kita belajar untuk mereka kritis gitu. Nah itu perkembangan ini yang akan dihasilkan nanti menjadi anak tidak apa ya istilahnya, kalau kita bakukan dengan oh ini ya bacanya ini dia hanya terpaku di situ aja mikirnya gitu. Tapi kalau kita mengajak mereka untuk berpikir panjang ke sana, itu suatu saat ini menjadi kebentuk gitu, menjadi kebentuk anak-anak nanti setelah dia udah TK, itu SD akan terus selanjutnya akan berkembang, dia akan mencari dengan pemikirannya sendiri gitu. Jadi dia berkembang nalarnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, jadi anak-anak itu sebenarnya kalau dicarikan untuk solusinya dia mencari sendiri dan dia bernalarnya lebih tinggi lagi gitu, itu akan mengembangkan semua potensi-potensi yang ada di dia gitu, dan dia akan lebih pintar, akan lebih aktif, akan lebih kreatif gitu. Justru itu. Jadi pengembangan Merdeka Belajar inilah yang platform Merdeka Belajar inilah menjadi anak-anak kita tumbuh kembang yang bisa setinggi-tingginya gitu. Jadi bisa mencapai yang tinggi-tinggi sekali. Jadi nggak mentok di situ aja. Tapi kalau kita ajarin terus begitu, dia akan hanya berpikirin di situ aja, berkembangnya di situ aja. Kelama-kelamaan dia akan terbiasa dan tidak akan mau mikir yang panjang gitu. Jadi seperti itu sih Bu Yaya. Jadi memang apa ya istilahnya kalau kita belajar itu capek gitu ya, capek memang. Tapi hasilnya itu akan menumbuhkan yang lebih baik gitu menurut saya Bu Yaya ya. Jadi semenjak saya banyak belajar tentang Merdeka Belajar, pengembangan Merdeka Belajar ini justru bagus banget untuk mengekspresikan atau mengeksplor gitu apa yang ada di diri anak itu sendiri gitu.
Baik, Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya yang masih kurang Pasti tidak sama Bu ikut-ikut ya, webinar pasti ya. sama. Tapi Pasti saya sama. lihat waktu itu di Arafah sudah, cuman kayaknya nggak dilanjut ya. Sudah, waktu itu saya amati Bu Yaya yang binatang-binatang itu dulu pakai apa One tuh minute pernah? again ya.